warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu walaupun via daring. Semoga Allah memberkahi semua kegiatan kita. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan, karena beliaulah Allah ciptakan alam semesta ini. Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, para santri yang Bu Lila sayangi dan Bu Lila kasihi, semalam kita sudah mendengarkan kultum dari Mbak Sabrina tentang bagaimana adab seorang murid kepada seorang guru, sehingga mengingatkan kepada Bu Lila bagaimana dulu guru-guru Bu Lila sejak masih TK, SD, SMP, SMA, kuliah, begitu berjasa, begitu sangat baik dan sangat banyak ilmu-ilmu yang telah Bu Lila dapatkan di bangku sekolah maupun guru-guru Bu Lila di kehidupan selama ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada guru-guru Bu Lila semuanya, Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak terasa, anak-anakku semua, santri Pondok Kreativitas Ramadan Al-Hisena yang ke-29 tahun 2021 ini, kita semua telah memasuki hari ke-25 bulan Ramadan. Rasanya baru kemarin Bu Lila mendengarkan lagu ini. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Sekarang sudah harus berpisah dengan bulan Ramadan. Bulan yang selalu kita sebagai umat muslim nantikan. Sedih banget. Padahal bisa jadi loh sayang, kita belum maksimal dalam melaksanakan sholat tahajud kita, sholat tarawih kita, mengaji kita, berbagi kita, puasa kita, dan masih banyak lagi hal-hal baik yang mungkin belum kita lakukan. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, dan Allah lipat gandakan semua amal kebaikan di bulan ini. Dan semoga ya sayang, Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu di bulan Ramadan tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ada sebuah kisah sayang, bahwa di akhir bulan Ramadan, Rasulullah dan para sahabatnya tampak bersedih. Dikutip dalam sebuah buku The Power of Ramadan karya Dr. Samsul Yakin MS mengenai ucapan Rasulullah kepada para sahabat soal berakhirnya bulan penuh ampunan ini. Beliau berkata, apabila tiba akhir Ramadan, menangislah langit, bumi, dan malaikat. Sahabat Nabi bertanya, musibah apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, musibah hilangnya Ramadan
Karena di bulan itu setiap doa dikabulkan, setiap sedekah diterima, dan setiap kebaikan digandakan. Dan yang paling hebat sayang, azab Allah dijauhkan. Dalam buku itu juga Rasulullah memperingatkan kita sayang, bahwa menjelang di akhir bulan Ramadan harusnya kita kaum muslim semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai macam perbuatan baik kita. Tersenyum, membantu orang tua, menghormati guru, membantu orang-orang yang sudah tua, bersedekah, mengaji setiap hari tanpa Al-Quran. Jangan sampai sayang, setiap hari kita harus bersama dengan Al-Quran dan kita melakukan hal-hal lain yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangannya. Lalu, apakah ada di antara kita yang bersedih seperti sedihnya langit, bumi, dan malaikat? Kita sendiri yang menjawab ya nak ya. Bu Lila juga ingatkan, ada tingkatan orang berpuasa menurut teori Al-Ghazali atau Ghazali's Theory of Virtue tentang tingkatan orang-orang berpuasa. Yang pertama, puasanya orang awam. Jadi puasa ini hanya sekedar menahan lapar dan haus. Yang kedua adalah puasanya orang khusus. Puasa orang-orang pada kelompok ini itu adalah puasa yang sudah tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi mulai puasa mendengar hal-hal yang jelek, puasa melihat hal-hal yang tidak baik, puasa untuk mengendalikan tangan dan kaki untuk tetap dalam perintah Allah, puasa juga dari marah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu puasanya orang yang super khusus sayang, yaitu puasanya orang-orang yang sudah ditambahi dengan memuaskan hati nurani. Ini loh sayang, ibadah puasa yang tertinggi yang didapatkan dari orang-orang, yaitu kita mulai tahu, mengerti, sadar akan kehadiran Allah di muka bumi ini. Insya Allah santri-santri Bu Lila semua beserta papa, mama, ayah, bunda di rumah dan para guru pemandu Pondok Kreativitas Ramadan Avicenna, insya Allah di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan bisa mencapai pada puasa tingkat ketiga. Amin, amin ya robbal alamin. Sayang, waktu terus berjalan. Jadi sayangku, tidak mungkin kita mengharapkan Ramadan ini berhenti di sini. Nah, ayo kita isi 11 bulan ke depan seperti bulan-bulan Ramadan. Seperti yang sudah kalian lakukan selama mengikuti kegiatan Pondok Kreativitas Ramadan Avicenna yang ke-29 ini bersama dengan ayah dan bunda di rumah. Kakak-kakak TK, kakak-kakak SD pastinya juga mengingat apa saja yang sudah dilakukan selama Pondok Ramadan ini, didampingi oleh ayah bunda di rumah bersama dengan bapak dan ibu guru di Sekolah Alam Avicenna Malang yang berada di bawah naungan Yayasan Puri Avicenna. Coba kita ingat-ingat yuk. Kita telah melewati 4 pekan, 20 hari, 11 kegiatan unggulan, 4 kali senam bersama, 3 kali tarawih bersama, 11 kali tahajud bersama. Kegiatan rutinitas mulai dari sholat tahajud pagi sampai dengan ditutup kultum tarawih. Kita juga sudah mendengarkan ya sayang 20 kali kultum siswa dan akan juga menuju kepada 20 kali kultum guru. Masya Allah, kita juga tetap bersua, bernyanyi bersama, bergembira melalui video klip, 12 video klip yang sudah dihasilkan oleh Bapak Ibu Guru.
Pondok Kreativitas Ramadan Avicenna yang ke-29 ini. Semua kegiatan ini bisa kalian lihat lagi, saksikan kembali di media-media sosial Sekolah Alam Avicenna Malang, juga di kanal YouTube Sekolah Alam Avicenna. Alamat medsosnya ada di sini, ada di sini. Oke, sayang. Dan hari ini Bu Lila akan menyampaikan kultum Bu Lila sebagai kultum terakhir menutup semua kultum dari Bapak dan Ibu Guru dengan tema Hari Kemenangan. Yeay! Apa itu Hari Kemenangan? Coba dengarkan bersama. Hari Kemenangan atau biasa kita kenal dengan Hari Raya Idul Fitri merupakan momentum besar yang dirayakan oleh seluruh umat Islam, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Nah, sedangkan dari segi definisinya, anak-anakku sayang, santri-santriku semua, Idul Fitri berasal dari dua kata, yaitu kata Id dan Fitri. Id artinya kembali dan Fitri artinya suci. Sehingga sering kita dengar juga Hari Raya Idul Fitri adalah waktu di mana seluruh muslim yang menemuinya kembali suci. Nah, karena itu Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Kemenangan disebut sebagai Hari Raya Kemenangan karena umat muslim telah berhasil menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Seharusnya tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan sebanyak-banyaknya melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah. Apa itu? Kalian tentunya sudah belajar banyak hal dari kultum-kultum selanjutnya. Yang paling penting pesan Bu Lila, tetap dilaksanakan walaupun sudah tidak di bulan Ramadan. Berbagai sumber mengatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Hari Raya Idul Fitri memiliki amalan sunnah loh nak. Nah, amalan sunnah yang pertama adalah mari kita sambut Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur yang luar biasa. Yang kedua, makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi Bu Lila ingatkan ya sayang, di masa pandemi ini perlu dipertimbangkan lagi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid ataupun di tanah lapang. Tetap kita serahkan keputusan itu pada kedua orang tua kalian dan kalian wajib mengikutinya ya. Nah, jadi sayang, kalau nanti kalian akan melaksanakan sholat Idul Fitri, jangan lupa makan dulu. Dan Bu Lila tetap ingatkan ya nak, 5M. Selalu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Jadi tidak sering pergi ke mana-mana gitu ya. Terus sunnah yang ketiga, amalan yang ketiga yaitu adalah mengeraskan takbir pada hari raya. Masya Allah, setiap kali datang bulan Syawal, 1 Syawal, takbir berkumandang di mana-mana. Itulah yang selalu Bu Lila nanti-nantikan. Itulah yang kita dengarkan bersama ya, suara takbirnya seperti apa. Suara almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan amalan yang keempat adalah berjalan kaki ke tempat sholat dan melewatinya dalam jalan yang berbeda. Maksudnya berangkat lewat mana, pulang lewat mana. Tapi sekali lagi ya anakku sayang, tetap kalau kalian melaksanakan sholat id bersama dengan keluarga dan memang harus ke masjid atau ke tanah lapang, tetap pesan Bu Lila 5M ya. Selanjutnya yaitu adalah melaksanakan sholat id. Kita berdoa ya nak ya, kalau pada tahun ini mungkin kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tahun depan insya Allah segera mengangkat pandemi ini sehingga kita bisa kembali melaksanakan kegiatan Ramadan kita, mulai dari berbuka, sahur, kegiatan tarawih di masjid, pengajian-pengajian di masjid, bahkan pondok kreativitas Ramadan kita bisa dilaksanakan di sekolah seperti sebelumnya.
semuanya, sampai dengan pelaksanaan sholat Id kita bisa melaksanakan seperti sebelum pandemi. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Tapi tetap semangat ya nak, tetap semangat dengan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin, Bu Lila ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak, Ibu guru, pemandu, panitia Pondok Kreativitas Ramadan Avicenna yang ke-29 yang sudah mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran dengan penuh keikhlasan dalam menggelar program Pondok Kreativitas Ramadan Avicenna ini. Terima kasih juga Bu Lila ucapkan kepada ayah bunda yang telah mendampingi santri-santri semua untuk melaksanakan kegiatan Pondok Kreativitas Ramadan Avicenna ke-29 ini dari rumah dengan istiqomah. Dan anak-anakku sayang, santri-santri Pondok Kreativitas Ramadan Avicenna ke-29, salut Bu Lila ucapkan untuk kalian semua. Tetap pertahankan apa yang sudah kalian dapatkan dari Pondok Ramadan ini, dan kita teruskan semangat Ramadan di 11 bulan yang akan datang. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Beduk telah ditabur. Semangat memaafkan harus selalu ada di hati kita semua. Mohon maaf kalau ada baiknya itu datangnya dari Allah, kalau ada salahnya itu murni dari Bu Lila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.